Shalom adik-adik. Apa kabarnya semua? Puji Tuhan, luar biasa. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini kita bertemu kembali ya. Meskipun kita tahu kita masih online. Nah, tentunya kakak masih di sini dan adik-adik tentunya masih di rumah. Nah, apakah adik-adik ingat kebaikan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita hingga pada saat ini? Pasti kita ingat ya, Bu Pendeta ya. Ya. Apakah adik-adik menyadari segala hal, baik itu suka maupun duka yang kita alami di sepanjang minggu ini, dan seharusnya kita bersyukur di setiap hari kita dan minggu-minggu yang telah kita lewati. Pada saat ini mari kita memulai ibadah kita. Dan ibadah kita hari ini kita akan mulai ya Kak. Mungkin sebelumnya kita mau perkenalan dulu sama kakak-kakak yang bersama-sama melayani kita pada hari, juga Ibu Pendeta yang nanti akan membawakan kita dalam firman Tuhan. Saya akan perkenalkan mungkin dari kakak yang paling ujung. Bisa perkenalkan diri dulu Kak? Ya, perkenalkan nama kakak Alfa Aryani dari SPA GKI Haringen. Ya. Dan kakak sendiri, kakak Pipin, kakak dari SPA Temiang Layang. Kemudian ada Ibu Pendeta yang nanti akan melayani kita dalam firman Tuhan. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Pendeta Yesi Erita. Mungkin adik-adik sudah kenal karena kakak sudah cukup lama juga melayani di jemaat GKI Temiang Layang. Akan melayani kita hari ini dalam cerita sekolah minggu dan juga doa syafaat. Terima kasih. Dan juga ada Kak Hara yang nanti akan melayani kita untuk bersama-sama untuk mengiringi puji-pujian kita pada ibadah kita hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan naikkan pujian kita dan nanti kita akan memulai ibadah kita akan doa bersama, itu doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Alpa ya Kak ya. Nah kita akan naikkan pujian kita nyanyi dari lagu Mari Kita Bersukaria. Kita sambil goyang ya, kalau bisa tepuk tangan. Senyum ya Kak ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Kita goyang dulu ya, baru kita masuk lagi. Sekali lagi ya, kita ulang ya Kak ya. Yuk kita mulai. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yuk kita akan memasuki doa pembukaan ya Kak ya, dibawa oleh Kak. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih karena pada saat ini kami bisa memulai ibadah kami. Kiranya ibadah kami Engkau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu.
ini terambil dari Lukas pasal 21 ayat 36b yang berbunyi, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian ayat emas hari ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat. Lukas 21 ayat 36b, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Lukas 21 ayat 36a. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas pasal 21 ayat 36b, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat emas minggu ini diambil dari Lukas pasal 21 ayat 36b. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 21 ayat 36b, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Terima kasih. Lukas yang ke-21 ayat yang ke-36. Beginilah bunyinya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Shalom. Lukas 21 ayat 36b. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Terima kasih. Salam. Lukas 21 ayat 36a. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Lindsay Ciani. Saya berasal dari SPA Pula Patai. Ayat emas kita minggu ini
terambil dalam kitab Lukas pasal 21 ayat yang ke-36 dan berbunyi demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Melody. Saya berasal dari SPA Pulau Pasai. Ayat emas kita minggu ini Lukas pasal 21 ayat 36b. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Terima kasih. Hai, nama saya Kayla. Saya dari SPA Pulau Patai. Ayat emas kita minggu ini Lukas 21 ayat 36a. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin ya. Terambil dari Matius 28 ayat 19 yang demikian bunyinya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Silakan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, ada baiknya kita memuji Tuhan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Siapa yang ajaib, Kak? Yesus luar biasa. Siapa yang luar biasa, Kak? Iya, yang pasti ya Yesus kita. Ya, kita ulang ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan,
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik yang berada di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita bersyukur karena kita kembali berjumpa dalam ibadah sekolah hari Minggu online. Hari ini cerita akan disampaikan oleh kakak Pendeta Yesi yang secara khusus diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini berbicara tentang 10 gadis ya. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita akan mendengarkan cerita ini, namun sebelumnya mari bersama kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti ibadah online karena kami sangat tahu bahwa pandemi COVID-19 masih kami alami dalam kehidupan kami, namun tidak mengurangi semangat kami, sukacita kami dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari Engkau boleh berkuasa atas kami, memberkati adik-adik sekalian yang mendengarkannya, agar kami mengerti firman Tuhan dan juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita sudah masuk di bulan yang ke-9 ya, bulan September. Artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Kurang lebih 3 bulan lagi ya. Kita bersama-sama akan kembali merayakan Natal, yaitu merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang lahir ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita umatnya dari belenggu dosa. Adik-adik sekalian, sekarang Tuhan Yesus sudah ada di sorga ya. Dan Ia berjanji pada saatnya nanti Ia akan datang kembali dan menjemput kita untuk tinggal bersamanya di sorga. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan atau bercerita bahwa pada saat Ia datang sebagai Tuhan, keadaannya seperti perumpamaan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu perumpamaan tentang 10 orang gadis, 5 gadis bijaksana, dan 5 gadis bodoh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa 10 gadis itu mengiringi pengantin ya. Masing-masing mereka mengambil pelita. Lalu mereka menyambut pengantin laki-laki. Nah, pada saat mereka menyambut pengantin laki-laki, 5 gadis bodoh itu membawa pelita ya, atau penerang seperti sumbu. Tetapi mereka tidak membawa minyaknya adik-adik ya. Nah, berbeda dengan gadis bijaksana ya. Mereka tidak hanya membawa pelita atau sumbu tadi, tetapi juga mereka membawa minyak untuk persediaan. Nah, sementara kelima gadis bijaksana membawa pelita, membawa minyak untuk persediaan, pengantin laki-laki itu datang ya, terlambat datang. Artinya 10 gadis ini tidak tahu kapan mempelai laki-laki itu akan datang ya. Hari sudah semakin malam,
Dan 10 gadis itu mulai mengantuk. Kemudian mereka menjadi tertidur. Pada saat tengah malam, barulah terdengar suara orang berteriak, mengejutkan ke-10 gadis itu. Katanya, pengantin laki-laki datang, mari kita sambut dia. 10 gadis itu bangun dan memasang pelita mereka masing-masing. Gadis-gadis bodoh itu berkata kepada gadis-gadis bijaksana bahwa mereka mau meminta sedikit minyak dari gadis bijaksana sebab pelita mereka mau padam karena mereka kehabisan minyak. Tetapi gadis-gadis bijaksana itu menjawab, tidak bisa. Sebab nanti kita semua tidak punya cukup minyak. Kalian pergi untuk membelinya di toko ya. Maka gadis-gadis yang bodoh itu pergi untuk membeli minyak. Sementara gadis-gadis bodoh itu pergi, tiba-tiba pengantin laki-laki datang. Lalu kelima gadis yang bijaksana sudah bersiap-siap untuk masuk bersama-sama dengan pengantin laki-laki ke tempat pesta, dan pintu pun ditutup. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian gadis-gadis bodoh itu tiba kembali dari tempat mereka membeli minyak. Mereka mengetuk pintu dan berseru, "Tuan, Tuan, bukakan pintu untuk kami." Tetapi pengantin laki-laki itu menjawab, "Aku tidak mengenal kalian." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ceritanya, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Itu boleh kita lihat pada ayat yang ke-13. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati cerita firman Tuhan hari ini, apa yang boleh kita ambil atau kita tarik untuk kehidupan kita sehari-hari? Ada 2 yang boleh kita renungkan. Pertama, selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita harus memperhatikan keadaan rohani kita di dalam Tuhan. Artinya, kita boleh hidup sama seperti 5 perempuan bijaksana tadi. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu, biarlah kita meneladani sikap berjaga-jaga atau waspada sama seperti yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana dalam cerita ini. Kemudian yang kedua, biarlah kita bersikap hidup benar di dalam Tuhan. Selain kita waspada, selain kita berjaga-jaga, kita juga dituntut untuk hidup benar di dalam Tuhan, walaupun dalam kehidupan yang tidak selalu baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sama seperti saat ini, kita masih berhadapan dengan virus COVID-19, tetapi tidak melemahkan iman pengharapan kita kepada Tuhan, tapi justru membuat kita semakin semangat dalam beribadah, dalam memuji Tuhan, tetap rajin dan tekun dalam doa, bahkan berbuat baik. Nah, inilah cerita sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah adik-adik, ayat emas kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, tadi kita sudah dengarkan ya ayat masnya. Sekarang kita mau tanya kepada Ibu Pendeta ya, Bu Pendeta ya. Apa sih arti dari ayat mas kita pada hari ini? Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa si jahat ya
atau si iblis itu ada di tengah-tengah kita dalam setiap kesempatan. Dikatakan dalam firman Tuhan itu seperti singa berkeliling, mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kakak beri contoh ya untuk kita. Dalam kehidupan sehari-hari pernah tidak adik-adik merasa malas untuk berdoa? Ya. Nah, seharusnya adik-adik berdoa, tetapi ada rasa malas ya untuk berdoa. Artinya lebih sibuk mengerjakan hal-hal lain daripada meluangkan waktu sejenak untuk berdoa. Nah, adik-adik, ini adalah salah satu cara atau muslihat iblis untuk mempengaruhi kita jauh dari Tuhan ya kakak. Nah, iblis selalu berusaha untuk membinasakan setiap orang percaya dalam setiap kesempatan. Karena itu kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh lemah, kita harus tetap waspada, kita harus tetap berjaga-jaga, terus menguatkan iman pengharapan kita di dalam Tuhan. Nah, ini saja kakak yang bisa kakak jelaskan mengenai ayat emas hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, tadi sudah dengar ya. Ya, terima kasih Ibu Pendeta karena sudah mengartikan ayat emas kita pada hari ini. Nah, adik-adik, ayat emas kakak-kakak bagi untuk adik-adik, hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Sebelum kita bersama-sama nanti naik pada doa syafaat, kita angkat pujian lagi ya kak ya. Kita nyanyikan lagu Berdoalah Berjagalah Senantiasa. Yuk kita nyanyi sama-sama ya kak. Berdoalah, berjagalah senantiasa, karena tak lama lagi Yesus akan datang. Jangan engkau tidur lelap, terbuai arus dunia, tetapi bangun, berjagalah dan tetap sadar. Pada saat hari Tuhan itu tiba, Yesus akan datang sebagai Raja segala raja. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Bapakku saudara, bertobatlah dan percayalah. Sebagai anak terang, jangan turut dunia, berbaju jirahkan iman, kasih dan pengharapan. Upahmu telah tersedia, terima mahkota kehidupan, hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Sama seperti cerita kita hari ini tentang 5 gadis, bodoh dan 5 bijaksana. Ya, Yang mana harus kita tiru kak? Yang bijaksana atau yang bodoh nih? ya adik-adik kira-kira yang mana ya? Yang pastinya yang Bijaksana iya, dong. 5 yang Iya. gadis bijaksana ya. Yuk kita jadi anak seperti 5 gadis yang bijaksana tadi ya. Yuk kita ulang lagi ya kak lagunya. Doalah
adik-adik semua, sekarang tiba saatnya kita mau menaikkan doa syafaat kita ya. Kakak minta duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata dan kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita sekolah minggu dan juga mendengarkan penjelasan tentang ayat emas. Karena itu, pada waktunya sekarang kita bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah hari Minggu online, semua karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kami sekalian. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita sekolah minggu yang boleh adik-adik dengar di rumah mereka masing-masing. Kiranya boleh dilakukan dalam kehidupan setiap hari, sehingga adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup taat dan juga benar di dalam Tuhan. Kami percaya adik-adik kami boleh dimampukan oleh Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kami menyerahkan seluruh kehidupan adik-adik kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tetap menerima tubuh yang sehat, diberikan kekuatan dari Tuhan secara fisik, artinya tumbuh kembang mereka boleh diberkati oleh Tuhan sesuai dengan usia mereka masing-masing. Berkati pula pendidikan mereka agar boleh menerima pendidikan dengan baik, walaupun kami tahu bahwa sampai hari ini adik-adik kami masih menerima pembelajaran secara online karena pandemi COVID-19 ini, namun kami yakin tidak mengurangi semangat mereka, sukacita mereka dalam belajar. Kami percaya pertolongan Tuhan akan memampukan mereka menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, bahkan pada saatnya nanti boleh berguna bagi bangsa dan negara, membawa kebanggaan bagi diri mereka sendiri, bagi orang tua, bagi lingkungan sekitar, bahkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk guru-guru sekolah minggu atau kakak-kakak yang boleh mengajar sekolah minggu sampai pada hari ini. Tuhan juga boleh memberkati kehidupan pribadi mereka, keluarga, pekerjaan, bahkan seluruh pelayanan mereka, semuanya boleh diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Kami juga rindu berdoa untuk orang tua dari adik-adik terkasih kami. Tuhan juga boleh memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, memberkati mereka dengan umur panjang, bahkan iman pengharapan yang semakin kuat. Diberkatilah seluruh usaha pekerjaan mereka sehingga beroleh berkat dari Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan juga boleh memberkati orang tua terkasih adik-adik sekalian. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga rindu untuk mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit di rumah mereka masing-masing, atau mereka yang terbaring sakit di rumah sakit karena berbagai macam keluhan. Kami mendoakan mereka agar disehatkan, disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan dari keadaan sakit mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala, semuanya karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang mengalami bencana alam. Kami mendoakan mereka bahwa
biarlah keadaan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka boleh yakin bahwa pergumulan melewati bencana alam yang boleh terjadi, mereka bisa melewatinya itu semua dengan pertolongan dari Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau berikan mereka penghiburan Tuhan, dan biarlah juga iman pengharapan mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lewati ke depan, bahkan seterusnya, baik suka maupun duka, untung rugi, pahit manis kehidupan ini, biarlah kami semakin hidup taat dan juga benar di dalam Tuhan. Inilah rangkaian doa syafaat kami yang bersama-sama boleh kami akhiri di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu siapa nama ayah Simpson? Kakak tahu nggak? Siapa ya? Yang pasti jawabannya Manoah. Ya. Nah, tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu apakah tulah terakhir yang dialami oleh bangsa Mesir? Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama. Nah, adik-adik mungkin merasa ibadah di gereja lebih seru ya daripada sekolah minggu online sekarang. Tapi setidaknya kita jangan lupa bersyukur ya, karena meskipun pandemi berlangsung, tapi kita yakin Tuhan tetap membuka jalan agar kita tetap bisa beribadah di rumah. Dan adik-adik bersyukur karena punya orang tua dan keluarga yang selalu membimbing adik-adik untuk mengenal Tuhan dengan baik di rumah. Seperti lagu teman-teman kita berikut ini, mari kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik, seperti gadis yang bijaksana dalam cerita kita hari ini, marilah kita selalu berjaga-jaga dan berdoa agar iblis tidak membuat kita jatuh ke dalam dosa.
Lakukan firman Tuhan dengan baik, jagalah iman dan pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati, menyertai kami, baik kakak-kakak di sini dan tentunya adik-adik kami di rumah. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah kami secara online pada hari ini. Biarlah ibadah kami hari ini menjadi sukacita untuk kami seminggu ke depan, dan minggu depan kami akan kembali beribadah untuk bertemu kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Bapa atas ibadah hari ini. Kami serahkan hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.